Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Luciana. Saya mengajar di SD Negeri Bojongsari 01, Kota Depok. Di sini saya akan mempresentasikan proposal PTK saya yang berbentuk PowerPoint. Langsung saja. Proposal PTK saya berjudul Penerapan Model Problem-Based Learning dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi Wali Songo, kelas 4 SD Negeri Bojongsari 01. PTK saya berisi tentang bab 1, pendahuluan, bab 2, daftar pustaka, kerangka berpikir dan hipotesis, dan bab 3, di dalamnya ada metode penelitian. Bab 1, pendahuluan, di situ ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang dilakukan. Latar belakang masalah pada PTK saya yaitu guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Berdasarkan hasil observasi awal, siswa cenderung juga pasif ketika proses pembelajaran berlangsung. Siswa mengantuk dan bosan saat guru menjelaskan materi. Dan hasil penilaian tengah semester masih banyak yang belum mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Yang diharapkan mendapat nilai 70, tapi pada kenyataannya 45% siswa hasil ulangannya masih di bawah KKM. Sebelum remedial, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di kelas 4 SD Negeri Bojongsari tersebut, terungkap bahwa masih banyak siswa yang kurang memperhatikan penjelasan guru ketika proses pembelajaran. Latar belakang masalah dalam PTK saya yaitu peserta didik membutuhkan inovasi, model pembelajaran baru untuk merangsang daya tarik dan juga untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Sehingga dilakukanlah penelitian dengan judul Penerapan Model Problem-Based Learning dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi Wali Songo kelas 4 SD Negeri Bojongsari 01 pada tahun 2022. Rumusan masalah dari latar belakang tersebut yaitu apakah penggunaan model pembelajaran PBL atau Problem-Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 4 pada materi Wali Songo, dan tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui seberapa besar sih penggunaan model pembelajaran PBL dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. PTK ini bermanfaat bagi peneliti, guru, untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan guru dalam mengajarkan materi menggunakan model pembelajaran PBL. Bagi siswa, proses belajar mengajar dapat menjadi menarik dan menantang, serta hasil belajar pendidikan agama Islamnya dapat meningkat. Dan bagi sekolah, dapat meningkatkan mutu sekolah juga melalui peningkatan hasil belajar peserta didik pada materi pendidikan agama Islam. Bab 2 terdiri dari daftar pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis. Kajian pustaka dalam PTK saya yaitu tentang belajar, di mana belajar adalah suatu kegiatan yang dapat membawa perubahan tingkah laku pada diri seseorang menjadi lebih baik lagi, terutama dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang merupakan hasil dari pengalaman. Hasil itu terlihat dari terjadi proses pembelajaran yang ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru setiap selesai memberikan materi pelajaran pada satu pokok bahasan. Dan PBL yang saya angkat dalam PTK saya yaitu merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.
ini bersifat kontekstual, sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Adapun langkah-langkah pembelajaran PBL, yang pertama yaitu mengorientasi dulu peserta didik pada masalah, kemudian mengorganisasikan kegiatan pembelajarannya. Lalu, guru membimbing penyelidikan mandiri maupun kelompok. Lalu kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya mereka dan menganalisis dan tidak lupa mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kerangka berpikir pada PTK saya terdapat 2 siklus yang saya lakukan pada PTK saya. Siklus pertama yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Lalu untuk siklus kedua masih berhubungan dengan siklus pertama, sama yaitu kegiatannya perencanaan, pelaksanaan, juga refleksi. Hipotesis pada PTK saya berdasarkan daftar pustaka dan kerangka berpikir didapatkanlah hipotesis sebagai berikut. Penerapan model problem-based learning untuk peningkatan hasil belajar peserta didik pada materi Wali Songo kelas 4 SD Negeri Bojongsari 01. Lalu kemudian bab 3 terdiri dari subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan indikator keberhasilan. Tempat dan waktu yang akan dilaksanakan untuk penelitian tindakan kelas saya yaitu di SD Negeri Bojongsari 01 di Kota Depok. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2021-2022 pada semester genap yang dimulai pada bulan Mei sampai bulan Juni 2022 yang mengacu pada kalender pendidikan. Adapun desain penelitian saya yaitu PTK dilakukan dengan 2 siklus, yaitu dengan 3 langkah, perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Adapun subjek penelitiannya yaitu tetap pada peserta didik saya di kelas 4 yang berjumlah 32 peserta didik, diantaranya 18 laki-laki dan 14 perempuan. Data dan sumber data. Data yang saya akan kumpulkan dalam penelitian ini berbentuk kuantitatif karena merupakan hasil belajar siswa kelas 4 SD yang terukur. Kemudian sumber data dari penelitian ini didapat dari beberapa sumber dari siswa, yaitu untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa dalam proses belajar mengajar, dan dari guru untuk melihat tingkat keberhasilan implementasi pembelajaran model kooperatif dengan model pembelajaran yaitu problem-based learning. Adapun teknik pengumpulan yang saya lakukan dalam PTK saya, pengumpulan datanya yaitu dengan tes dan dokumentasi. Indikator capaian penelitian yang ditandakan dengan meningkatnya hasil belajar dari kurang baik menjadi baik, peningkatan hasil belajar siswa pada materi pendidikan agama Islam mencapai KKM 70 secara individu. Ketuntasan belajar dapat dilihat dari hasil belajar yang telah mencapai KKM. Seorang siswa dikatakan telah mencapai ketuntasan individual apabila siswa tersebut telah mencapai nilai 70 per individu dan 80 untuk laksikal dari skor idealnya yaitu 100. Terima kasih. Baiklah, cukup sekian presentasi PPT proposal PTK dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.